Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sampaikan bersama-sama. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, untuk saling mendengarkan tausiah yang insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang insya Allah kita termasuk dalamnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, kesempatan kali ini insya Allah kita akan membawakan tema spiritual immunity. Mungkin artinya kekebalan spiritual, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Asyari. Beliau sepertinya baru ini ngisi di Dan Mogot, walaupun sudah pernah Jumatan ya. Mungkin wajahnya tidak asing lagi buat yang laki-laki ya. Mungkin kayak sepertinya masih muda juga Ustadz ya. Kayaknya sih Kepala sih satu dan kepala satu. Sama moderator jauh ya. Saya di bawahnya maksudnya kan. masih muda. Baiklah, waktu kita sampai jam 1:30 Ustadz, kita kasih waktu 10 menit untuk tanya jawab atau koreksi tambahan segala macam pada Ustadz. Tempat dan waktu kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar 10 orang yang hadir tapi jam salamnya kayak 10.000 gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Mannan, ya Badi'as samawati, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhada ilaha illa anta Allah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Baik. Ikhwani fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali merefresh. Mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa, kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 2 unsur yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan yang kedua, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang Allah larang buat kita. Hari ini saya pertama nih Pak ke sini, Mas lah ya. Pak kayaknya masih muda semua. Ya, Mas. Saya pertama ke sini, tapi kalau Jumatan kemarin ya sudah ya. Alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah untuk sama-sama silaturahim di kajian apa nih? Kajian zuhur. Mudah-mudahan kajian ini memberikan kita khazanah manfaat, silaturahim, tali temali ukhuwah Islamiyah insyaallah. Tadi ketika ditanya saya mau nyampein apa gitu kan, saya bilang saya pengen nyampein spiritual immunity, kekebalan spiritual. Tapi sebelum ke sana, saya ingin bacakan satu buah ayat dalam Al-Quranul Karim. Yang punya Al-Quran silahkan buka Qurannya. Yang nggak punya berarti saya anggap ya sudah hafal. Baik, surah Al-Mulk. Udah hafal pasti semua ya. Surah yang
hampir setiap hari mungkin dibaca oleh orang-orang Islam karena memang surah ini punya keutamaan menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. صدق رسول الله النبي الكريم. Teman-teman ikhwani fillah yang insyaallah dimuliakan Allah, saya ingin berhenti di ayat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah Tuhan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tuhan yang menciptakan kematian. Jadi kematian itu ternyata dicipta. Yang menciptakan kematian, khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Kenapa kematian terlebih dahulu yang pertama disebut, bukan kehidupan? Kita saat ini hidup atau mati, Pak? Hidup, benar? Hidup, ya. Hidup itu ada beberapa ciri-cirinya. Ada dia merasa, dia berpikir, dan dia bergerak. Itu orang yang hidup. Jadi kalau udah gak bergerak, gak mikir, gak ngerasa, itu gak hidup berarti, ya. Alladzi khalaqal mauta. Allah itu yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Kenapa kematian dulu yang pertama disebut? Karena memang kita ini berasal dari tidak ada, baru menjadi ada. Benar gak? Awalnya kita ada? Tidak. Pernah kita mengalami ketidakadaan. Di situ berarti kematian. Jadi kita ini terminal kita mati atau tidak ada, hidup di alam dunia, lalu mati, nanti dihidupkan kembali di alam yang kekal. Jadi kalau saya tanya sama teman-teman gini, santai aja ya, gak usah tegang. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Mas, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan? Yang lain ada jawaban yang lain? Dapat hadiah insyaallah. Brosur umroh. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk hidup. Orang Islam itu terlalu kecil kalau punya moto hanya sekedar makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, hidup untuk makan, ya, mohon maaf lahir batin, kera di hutan juga tahu. Binatang di lautan juga bisa. Kambing di daratan juga seperti itu motonya. Tapi orang Islam itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau melihat ngelihat apa yang kamu lakukan untuk kehidupan nanti. Nah, ini moto kita. Hidup untuk hidup, bukan hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jadi terlalu rendah kalau kita punya visi makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Tapi hidup untuk hidup. Oleh sebab itu, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertanyaannya begini, Ustaz, untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Satu, liyabluwakum, untuk memberikan bala kepadamu. Liyabluwakum, memberikan bala. Bala itu ujian.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gara-gara ujian nanti, kamu akan dites sama Allah sampai pada suatu titik di antara sekian banyak manusia yang telah Allah ciptakan, atau di antara perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, amal mana yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ini tujuan hidup seorang muslim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Catat, ayyukum ahsanu amalan. Untuk menyembahkan, untuk mempersembahkan ahsanu amalan, amal yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Tidak ada atau bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ingat, ahsanu amala itu artinya apa? Amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Saya sering sampaikan, boleh jadi kita, teman-teman semua, amalnya banyak, tapi belum tentu yang terbaik. Ya, boleh jadi, saya sering gambarkan, ada orang hari Jumat masuk, saking rajinnya jam 8 dia keluar rumah udah pergi ke masjid. Masjid belum buka, dia yang bukain. Tetangganya pada heran, Pak, kok cepat banget datang? Oh iya, hari Jumat, Masya Allah, kata tetangganya, soleh banget. Terus ngapain mau ke masjid? Harapannya adalah jawabannya pengen iktikaf gitu ya. Ternyata jawabannya ketika ditanya, ngapain ke masjid? Pengen jual minyak wangi, katanya begitu. Nah ini amal yang terbanyak, belum tentu terbaik, walaupun datangnya cepat. Tapi ada orang yang gak cepet-cepet banget datangnya, tapi dia sempurnakan wudhunya, dia melangkah ke kaki kanan, dia doa masuk masjid, dia duduk niat iktikaf, sambil dia bertahmid, bertasbih, istighfar, dia perbanyak zikir, dia baca Al-Quran. Ketika khatib masuk berkhutbah, dia duduk tenang, tidak ngomong ke sana, tidak ngomong ke sini, dia dengarkan dan dia amalkan. Boleh jadi ini bukan amal yang terbanyak, tapi ini amal yang terbaik. Ada sebagian dari kita yang tahajud, misalnya sekali tahajud itu 30 rakaat gitu ya, 40 rakaat. Dia kayak teman-teman yang ada di sini lah. Biasanya itu akhir bulan gitu ya, agak kenceng tahajudnya kan, mendekati angka 50 gitu ya. Nanti ketika sudah awal-awal bulan, udah mulai lupa kan gitu kan. Nah, tapi Allah lebih cinta dengan orang yang ketika tahajud nggak perlu banyak, 2 rakaat sih, 2 rakaat, tapi rutin dia kerjakan. Ini namanya itqan. Itqan itu doing the job at the best possible quality, berbuat yang terbaik dengan cara-cara yang terbaik, dengan pikiran yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik, dan hasilnya juga nanti yang terbaik. Kita juga di sini, teman-teman juga di sini harus seperti itu. Itqan dalam pekerjaan juga ada, memberikan ide yang terbaik, tenaga yang terbaik, semua yang terbaik, dan insya Allah boleh jadi pekerjaannya sama dengan partner kerja di samping, tapi hasilnya di sisi Allah beda. Ini itqan. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang kita persembahkan kepada Allah ahsanu amalan, amal yang terbaik. Sampai di sini di tahun 2015 inilah yang banyak cobaannya, yang banyak ujiannya, yang banyak ya lika-likunya. Saya kira kita perlu ada satu benteng, makanya namanya spiritual immunity, kekebalan spiritual. Hari ini kita ini sibuk dengan imun saja, kekebalan tubuh, benar? Ya, pengen sehat, obat apa juga dibeli, semahal apapun dibeli, yang penting sehat jantungnya, ya. Ada
saya punya teman, memang orang kaya sekali. Satu hari untuk biaya pengobatannya itu, cuci darah segala macam itu bisa hampir mencapai 50 juta. Satu hari. Cuci darah. Orang demi sehat, berbagai macam cara dia lakukan untuk kekebalan tubuhnya, imunnya. Tapi sedikit orang atau dari kita ternyata, saya dan kita semua kadang-kadang lupa. Ada kekebalan yang harus kita jaga, yang lebih harus kita jaga dibanding kekebalan tubuh. Ada lagi orang terlalu sibuk menjaga financial immunity, kekebalan fulus. Dia punya prinsip dalam hidupnya, bil fulus mulus, ma fi fulus manfus. Dengan fulus mulus, nggak ada fulus manfus, hangus. Udah apa deh, sambungin lagi ntar. Dia punya prinsip, waktu itu uang. Jadi sedetik pun dia tidak akan lewatkan kecuali sesuatu yang menghasilkan uang dan uang. Salah? Nggak salah. Ada orang yang bagaimana menyehatkan tubuhnya, salah? Nggak salah. Tapi ada yang lebih penting sesungguhnya, atau sama pentingnya yang harus dia jaga. Kita ini, saya sering punya ungkapan begini sama teman-teman ya. Kita ini hidup di dunia sering sekali berbuat yang pasti untuk hal yang belum pasti. Tapi kadang-kadang kita lupa berbuat yang pasti untuk sesuatu yang sudah pasti. Contoh, kita hidup di dunia, gak ada yang tahu kapan kita meninggal, benar gak? Ya, gak ada ya. Dan kita sendiri gak tahu kapan kita mati. Tapi kematian itu kan hal yang pasti, benar? Pasti? Harus sepakat dulu nih, pasti gak? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bukan semua, tapi setiap. Kalau setiap itu berarti tidak ada yang tersisa. Kalau semua boleh jadi masih ada yang tersisa. Jadi kullunya di sini kullu yang bermakna semua. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, siapapun orangnya dan dari manapun negeri ia berasal. Ini pasti. Tapi di antara kita kredit rumah misalnya nih, KPR 15 tahun. Kita berani tuh menjamin dengan pasti duit kita dengan umur yang belum pasti. Kita kredit nih rumah KPR 15 tahun. Atau kredit motor cicilan 10 tahun. Berapa nyicilnya itu per bulan? Ya, itu udah pasti gak umur teman-teman nyampe 10 tahun? Belum. Ambil rumah udah pasti belum? Belum ya. Tapi kenapa berani? Kenapa berani? Untuk sesuatu yang tidak pasti. Disinilah salahnya kita. Ada hal yang gak pasti kita berani. Kita garansi umur kita segala macam, udah pokoknya 15 tahun harus kebeli. Salah? Tidak. Enggak salah. Tapi kita kadang-kadang lebih lupa. Ada hal yang pasti yang akan mendatangi kita, tapi kita tidak berani berbuat yang pasti. Kematian, ini hal yang pasti. Hal yang sangat pasti. Siapapun orangnya, selagi dia punya nyawa, bahkan pencabut nyawa, juga akan dicabut nyawanya. Ini hal yang pasti. Tapi kita tidak berani berbuat yang pasti untuk hal yang pasti itu. Sholat, puasa, zakat, haji, ya, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ini hal-hal yang harusnya kita berani berbuat untuk hal yang pasti. Berhijab, alhamdulillah di sini semuanya berhijab. Laki-laki jangan ikut-ikutan. Alhamdulillah katanya Polwan sekarang udah diizinin ya. Pelan-pelan lah, ini dakwah juga. Alhamdulillah ternyata ada lampu hijau Polwan kita
disinyalir bisa berhijab. Ya emang apa sih salahnya orang yang berhijab gitu ya? Nggak ada juga kan? Kan apa hubungannya hijab dengan megang senjata gitu ya? Nggak ada hubungannya. Jadi alhamdulillah ini sebuah keberhasilan teman-teman. Bagaimana ternyata hijab ini bisa disosialisasikan di atmosfer teman-teman di kepolisian. Jadi ini prestasi dakwah juga nih. Tinggal ada beberapa lagi. Soalnya saya sering sekali dengar misalnya gini. Gini. Banyak orang juga yang memikirkan tampilan luarnya terkebalkan. Bagaimana make upnya gitu ya. Bagaimana kalau di depan orang tuh Masya Allah gitu kan. Tapi dia tidak atau lupa menjaga, ada kekebalan yang harus dia jaga. Nah, makanya ada yang bilang, Ustadz, saya pernah ngisi di kajian ibu-ibu binus. Mas bisa bayangin tuh. Saya baru sekali itu ngisi kajian, teman-teman akhwatnya nggak pada pakai hijab. Ya, Masya Allah, saya bilang ini saya berdakwah langsung di medan dakwah gitu ya. Kalau ini kan dakwahnya orang-orang yang udah kena dakwahin, ya masih muda. Ini saya ngaji di depan kaum ibu-ibu dan saya juga nggak tahu. Itu baru pertama, Masya Allah ya gitu ya. Nggak pakai hijab. Ya gitulah. Dan apa dia bilang, Ustadz, yang penting kan jilbabin hati dulu. Itu alasan yang paling sering keluar dan terdengar di telinga kita. Saya mau Ustadz, yang penting jilbabin hati dulu. Tapi kalau Anda ketemu orang yang seperti itu, jangan langsung dimarahin. Nanti dia lari. Ya pelan-pelan kalau bisa dia milad, ulang tanggal, kasih hadiah hijab, Elzata, atau apa kek. Katanya bagus juga nih hijab gitu kan. Jadi harus ada cara-cara kita untuk berdakwah juga. Nah, bahwa ada kekebalan yang harus kita jaga. Yang saya maksud di sini adalah spiritual immunity, kekebalan spiritual. Ini yang harus kita jaga. Apalagi di tahun 2015 ini. Baik kekebalan spiritual dalam masalah akhlak, baik kekebalan spiritual dalam masalah pengetahuan kita, atau baik dalam masalah kekebalan spiritual akidah. Ini harus kita jaga. Apalagi akidah, kita harus punya kekebalan spiritual. Ya, teman-teman bisa cek lah. Ini di depan saya ada buku apa nih? Mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Ini juga harus kita jaga kekebalan spiritual kita. Dan mereka sudah besar di Indonesia. Wah, besar banget. Ya. Jadi mereka itu masuknya melalui pendidikan, kebudayaan, peringatan-peringatan, nanti lama-lama masuk ke ranah politik, lama-lama kayak di Yaman nama Syuriah di kudeta, habislah kita, gak punya negara. Gitu ya. Jadi perlu ada kekebalan spiritual juga. Kekebalan spiritual. Ingat kisahnya orang-orang Israel Yahudi di dalam Al-Quran. Jadi orang Israel itu dikasih peraturan sama Allah. Orang Israel ini ada sungai. Sungai ini makmur sekali, banyak sumber daya alam di dalamnya, ikannya banyak. Tapi dengan satu catatan, kamu tidak boleh mendekati. Jangankan mengambil ikannya, dekat saja tidak boleh di hari Sabtu. Selain hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Minggu, boleh Anda tangkap ikannya sebanyak-banyaknya. Kecuali hari Sabtu nggak boleh. Ini orang Israel dasar cerdik memang ya. Dia bilang apa? Oh baik ya Allah. Tapi dia buat cara bagaimana dapat ikan yang banyak, tidak di hari Sabtu. Dan ternyata memang digoda sama Allah. Setiap hari Sabtu, ikan itu tanpa diumpan, meloncat dengan sendirinya. Banyak sekali. Banyak sekali. Tidak seperti hari Senin sampai hari Jumat dan hari Minggu. Akhirnya di sini kekebalan spiritual orang Israel digoda. Tahan tidak? Ternyata nggak tahan. Dengan godaan ikan itu, akhirnya karena dasar cerdiknya orang Israel ini, apa yang dia lakukan di hari Jumat? Ya, dia pasang
kayak jejaring ikan, tapi bukan di hari Sabtunya, di hari Jumatnya. Ya sudah, dia diamin saja. Nanti di hari Sabtu ikannya kan banyak. Baru nanti di hari Minggu dia ambil ikannya. Gara-gara inilah mereka dikutuk menjadi kera. Kenapa orang Israel tidak sanggup menghadapi godaan itu? Karena hilang kekebalan spiritualnya. Jadi hidup ini perlu ada kekebalan spiritual. Perlu sekali. Gak ada jaminan ustadz lebih kebal spiritualnya daripada jamaahnya. Gak ada. Bisa jadi jamaahnya lebih kebal daripada ustadznya. Ya. Jadi yang penting hidup ini kekebalan spiritual tanpa melupakan kekebalan-kekebalan lainnya. Lihat, belajar dari ayah kita Adam. Adam, manusia pertama, ketika sudah berada di surga dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, cuma dua yang Allah larang. Adam, tolong yang pertama, kamu jangan deket-deketin syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu jangan deket-deketin pohon yang saya larang ini. Ketika itu iblis mikir, wah, gue udah dikeluarin nih dari surga. Pokoknya ini pasti gara-gara Adam gue dikeluarin dari surga. Puluhan ribu tahun saya jadi guru malaikat. Gara-gara Adam diciptakan, eksistensi saya kalah. Dan akhirnya saya keluar dari surga. Pokoknya Adam harus keluar sebagaimana saya dikeluarkan. Iblis cari cara. Dia searching. Apa kira-kira godaan yang bisa membuat kaum manusia itu lumpuh. Ternyata ketemu tuh. Habis di searching, ternyata komoditi godaan yang paling laku di pangsa pasar manusia adalah manusia itu paling suka hidupnya anteng, kekal, ya, dan punya kekuasaannya gak ada yang nguasain, gak ada pihak oposisi, dia aja yang nguasain. Itu manusia paling suka. Ketika iblis sudah tahu ini kekalahan manusia, dia katakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Ini ada dalam Al-Quran. Dalam surah Toha, surah ke berapa itu? 20 ya. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Wahai Adam, mau tidak saya kasih kamu dua hal. Yang pertama, hal adulluka syajaratil khuldi, pohon anti malaikat maut. Kalau kamu makan buahnya, malaikat gak berani cabut nyawa dan kamu akan kekal di surga. Wal mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada yang menandingimu. Apa jawaban Adam? Mau. Disinilah letak kalahnya ayah kita. Makanya sebelum Khairil Anwar punya puisi apa? 1000 tahun aku ingin hidup lagi. Dalam Al-Quran kita sudah disindir. Ya, yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasanah. Mereka itu pengen hidup 1000 tahun lagi. Jadi manusia itu punya naluri takut dengan kematian. Gara-gara takut dengan kematian, bagaimana dia caranya mengkonsumsi obat sebanyak-banyaknya dan mencari obat sebanyak-banyaknya supaya dia hidup kekal dan sehat selama-lamanya. Dan ini diketahui oleh iblis ketika ditanya, wahai Adam, mau gak saya kasih obat? Obat ini membuat kamu akan kekal hidupnya. Apa itu? Pohon khuldi. Pohon kekekalan, padahal gak kekal. Tapi ini cara iblis memarketingkan produknya. Ya. Dia kasih keunggulan produknya. Produk ini kalau dikonsumsi bakal buat kekal. Kira-kira begitu. Dan jadi kalau mau belajar marketing, belajarlah sama iblis. 3 concept market made by iblis. Ada 3 konsep marketing iblis itu. Yang pertama dia deketin door to door ya. Dia goda, dia nanya mau nggak saya kasih. Gitu. Yang kedua dia tawarin, sudah dia tawarin, dia jelaskan keunggulan produknya apa. Yang ketiga ya baru dia kasih komitmen garansi. Ini tiga konsep marketing ini yang membuatkan ayah kita kalah. Dan tahu ternyata Adam mencicipi pohon ini bersama istrinya dan terbukalah aurat mereka. Karena terbuka aurat mereka, sebab itulah mereka dikeluarkan dari surga. Kesalahan apa yang dibuat oleh ayah kita?
terlalu sibuk memikirkan kekebalan tubuhnya hingga mau hidup kekal di surga, tapi tidak memikirkan kekebalan spiritualnya dengan Allah. Benar? Ini kesalahannya. Dan dari sini ternyata orang Cina itu belajar. Orang Cina itu hidupnya panjang gara-gara suka makan klorofil. Ini juga alasan iblis mengapa memberi resep pohon kepada ayah kita. Di konsep herbal itu yang mengenali iblis. Luar biasa iblis ini, makhluk jenius memang. Tidak semuanya yang dari iblis harus kita tidak contoh. Ada yang harus kita contoh dari iblis. Komitmen dia untuk menggoda manusia, kerja kerasnya, itu harus dicontoh. Jadi tidak semua yang berasal dari iblis harus dibuang. Bahkan Abu Hurairah pernah mendapatkan amalan dari iblis. Ya, dicuri harta zakat sama iblis, dinyamar jadi kakek-kakek tua. Di akhir cerita kata iblis, saya hanya takut kepada orang yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur. Amalannya dari iblis. Abu Hurairah datang kemudian kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tadi malam ketemu kakek-kakek, dia mencuri harta zakat, kata Rasulullah. Terus dia ngomong apa? Dia katakan dia hanya takut pada orang yang baca ayat kursi sebelum tidur. Kata Rasulullah, perkataannya benar, tapi orangnya salah. Jadi tidak semua yang dari iblis harus kita jauhkan. Apalagi nasihat itu dari manusia. Ya, apalagi nasihat itu dari manusia. Jadi kesalahan ayah kita gara-gara terlalu memprioritaskan kekebalan tubuhnya, tapi lupa dengan kekebalan spiritualnya. Dan disinilah hebatnya baginda Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam digoda sama istri Abdul Aziz, Perdana Menteri Mesir. Ya, kalau diriwayatkan itu dalam bahasa Qur'annya atau dalam beberapa sejarah yang disampaikan Imam Ibnu Katsir misalnya dalam Qasasul Anbiya-nya, jadi pintu sudah dikunci. Ketika itu tidak ada siapa-siapa lagi kecuali antara Yusuf dengan si perempuan itu. Dan Nabi Yusuf diajak untuk berbuat yang Allah murkai. Kalau kita jadi Nabi Yusuf gimana kira-kira? Makin kita kunci kali itu pintu ya. Makanya ada riwayat, ada namanya Abul Mishk. Pemuda ini sangat-sangat alim. Sama dengan Nabi Yusuf, dikuncilah pintu yang ada hanya dia dengan perempuan. Perempuan ini memaksa untuk berbuat yang tidak senonoh. Kata laki-laki ini apa? Baik, saya layani kamu. Dengan satu catatan, saya mau ke kamar mandi dulu. Dia pergi ke kamar mandi. Dia bongkar toilet WC-nya. Dia buang air besar. Dia lumurin kotorannya di sekujur tubuhnya. Dia datang lagi ke perempuan itu. Wahai perempuan yang tergila-gila kepadaku, ayo sini kemari. Masih mau gak? Kira-kira begitu ya. Waduh, perempuannya kabur, dasar orang gila gitu ya. Jadi gara-gara inilah kemudian dia dijuluki sebagai ayahnya minyak wangi. Karena ternyata setelah peristiwa itu keringatnya kemudian menjadi karomah, wangi sekali. Karena memang menghindari badannya untuk berzina dan lebih memilih kekotoran daripada wanita. Subhanallah. Ini tidak akan bisa dilakukan tanpa ada kekebalan spiritual. Tanpa ada kekebalan spiritual. Saya juga punya guru, sama juga seperti ini. Masya Allah ya. Jadi memang benar-benar ulama-ulama kita, para salafus salih, itu kekebalan spiritualnya Masya Allah. Di penjara ngapain? Dia nulis tafsir. Keluar dari penjara, bukunya beredar di mana-mana. Hebat banget. Jadi banyak yang perlu kita harus contoh dari para ulama kita, termasuk bagaimana cara mereka mengifahkan diri mereka, menjaga diri mereka untuk kemudian mendapatkan feel kekebalan spiritual itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak cerita-cerita di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan misalnya Korun itu adalah makhluk yang terlalu mendambakan, bahkan terlalu
memprioritaskan financial immunity. Bagaimana keuangannya, depositnya itu nggak ada habis-habisnya. Berbagai macam cara dia lakukan. Korun. Itu di dalam surah Al-Qasas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Korun ditenggelamkan oleh Allah. Berikut dengan harta-hartanya. Inilah orang yang terlalu memprioritaskan kekebalan yang lain dibandingkan kekebalan-kekebalan yang lainnya. Atau dibandingkan kekebalan spiritual. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusikan jika ada tanya jawab. Tafadhol. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan bagi yang mau bertanya atau menanggapi. Dari Iwannya ada? Akhwatnya? Di luar tema juga nggak apa-apa. Tafadhol. Akhwat itu biasanya banyak pertanyaannya. Ya, itu masih disimpan ini. Masih di sini. Mas Andi? Hah? Lanjut aja masih itu tuh. Doa. Hah? Waktunya masih lumayan panjang. Silakan. Berarti yang ngerti semua. Ini ngerti semua atau nggak paham nih? Dilanjut. Doanya. Atau moderatornya kali? Ya. Moderator. Iya, silakan, Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz yang paparkan tadi tentang spiritual immunity, itu kiat kita agar lebih kuat gitu, spiritual immunity. Dari tadi kan Ustadz memaparkan tentang kita harus lebih kuat ya untuk spiritual immunity, tapi belum dijabarkan tentang Sengaja biar ditanya. bagaimana agar spiritual immunity kita itu Alhamdulillah. bisa gitu, maksudnya kita hanya mengenal kekebalan kita, misalnya kayak tadi cara menolak dari godaan-godaan gitu. Kan tidak semua bisa melakukan itu gitu. Oke. Itu apa aja Ustaz? Minimal ada dua. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita ma'iyatullah. Kita selalu bersama dengan Allah. Karena tentara-tentara syaitan itu, ulaika hizbus syaitan itu, penyakit mereka karena lupa dengan Allah, apa? Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Syaitan bersama mereka, lalu mereka lupa mengingat Allah. Jadi kalau mau kebal spiritualnya, ingat, tanamkan dalam diri ma'iyatullah, bahwa Allah, CCTV-nya Allah ada sama kita. Kira-kira kita berani nggak berbuat yang senonoh? Ada CCTV di atas kita, berani? Enggak ya? Saya yakin kita nggak berani. Ya, itu masih CCTV dunia, apalagi CCTV-nya Allah, yang satu celah pun tidak akan tertinggal rekamannya, dan pasti nanti rerun, diulang lagi rekamannya. Jadi tanamkan ma'iyatullah. Makanya kan ada cerita populer, seorang santri disuruh sama kiainya, santri-santriku, silahkan kalian ngumpet semuanya di tempat yang tidak dilihat sama seorang pun. Semua nyari, ada yang ke toilet, ada yang manjat di atas pohon, ada yang masuk dalam lemari, ada yang masuk ke dalam ruangan, macam-macam. Cuma ada satu santri yang gak mau kemana-mana. Ditanya sama kiainya, kamu kenapa? Kok kan saya perintahkan buat ngumpet biar gak dilihat sama siapapun. Kok kamu gak mau cari tempat umpetan? Kata santrinya apa? Gak ada Pak Kiai tempat satupun yang tanpa ada ma'ayatullah. Boleh jadi manusia tidak melihat, tapi Allah pasti melihat. Waduh, luar biasa, santri ini akhirnya dikasih nilai tinggi sama kiainya. Ya, jadi tanamkan ma'iyatullah, bahwa Allah
ada bersama dengan kita. Ini kenapa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ingat ya, kan di pernikahan itu ada doa Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf sama Zulaikha. Ini doanya tidak valid ya, ada yang mengatakan dhaif. Jadi kalau mendoakan jadikanlah keluarga kami seperti keluarga Nabi Yusuf dan Zulaikha, ini sama saja Anda mendoakan suami Anda ya digoda sama perempuan, kayak perempuan istrinya Abdul Aziz, Perdana Menteri Mesir, lalu suami Anda digoda gitu. Jadi jangan sekali-sekali berdoa dengan doa ini ya, karena itu juga masih diperselisihkan sama ulama. Dan namanya juga yang kita kenal Zulaikha itu juga masih diperselisihkan. Jadi cari amannya istri Perdana Menteri saja Mesir. Jadi jangan berdoa dengan doa itu. Kalau mau nikah, doalah seperti keluarganya Nabi Muhammad dan Aisyah atau Khadijah atau Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Jangan Romeo sama Juliet, akhirnya mati. Nggak jadi cinta-cintaannya ya. Itu cinta yang salah itu. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Itu narsis. Itu yang dimaksud cinta buta itu ya. Jadi teman-teman, tanamkan ma'iyatullah, bahwa ada Allah dalam diri kita, ada Allah bersama kita, ada Allah dalam segenap apapun yang kita lakukan. Dan ini termasuk zikir. Jadi zikir itu bukan hanya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Ini lafaz zikir, bukan hakikat zikir. Ya, lafaz saja. Makanya ada zikir lisan, ada zikir di hati. Mana yang lebih utama? Zikir di hati atau zikir di lisan? Hati. Boleh jadi ada orang zikir astagfirullahaladzim, tapi hatinya tidak mengingat Allah. Tapi boleh jadi ada orang yang nggak, diam saja tapi hatinya tetap connect ke Allah. Sinyalnya kencang gitu ya. Tetap connect ke Allah. Nah, ini termasuk ketika Anda berma'iyatullah, merasa ada Allah yang ngawasin, ada Allah di mana Anda ada, Allah meliputi segenap apa yang Anda lakukan, pasti kita nggak bakal berani. Pasti kita nggak bakal. Ketika mata pengen lihat, ada Allah. Ketika telinga pengen masir, ada Allah. Ketika hati pengen ngomong macam-macam, ada Allah. Alam tara annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui apa yang kelihatan dan apa yang tersembunyi, bahkan yang belum terkatakan. Subhanallah. Jadi ada dalam surah misalnya surah Al-Hasyr. Ya, saya akan bacakan surah Al-Mujadalah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kalau kamu berdua, Allah tahu. Allah lah yang ketiganya. Kalau kamu bertiga, Allah lah yang keempatnya. Kalau kamu keempat, Allah lah yang kelimanya. Bahkan lebih sedikit dari jumlah itu atau lebih banyak, Allah ada di situ. Ma'iyatullah. Yang kedua, caranya untuk meningkatkan spiritual immunity, dekatlah dengan atmosfer kesalihan. Dekatlah dengan lingkungan-lingkungan yang mengajak Anda semakin dekat sama Allah. Ini lingkungan kajian seperti ini, lingkungan taklim, lingkungan likok. Dekatin, dan itu akan menentukan spiritual Anda. Saya dulu pernah di foto aura. Foto aura itu teknologi canggih. Sudah ada yang pernah di sini di foto aura? Belum. Fotogenik ya. Foto aura itu teknologi canggih ditemukan 19 sekian gitu ya. Tahun 80-an kalau saya tidak hilap di Amerika. Foto aura itu Anda akan kelihatan auranya apa? Merah, kuning, hijau, putih atau pelangi. Dan nanti akan ada kriterianya. Kalau ada auranya kuning, tipikalnya begini, tingkat leadershipnya begini, tingkat emosinya seperti ini. Kalau hijau ini. Kalau putih ini, gitu ya. Nah,
ternyata ketika saya tanya sama salah satu trainernya, aura Anda akan bisa berubah tergantung siapa teman Anda. Kalau aura teman Anda lebih dominan daripada Anda akan ikut ke auranya, terbawa. Tapi kalau aura Anda lebih kuat, teman Anda yang ikut sama Anda. Sebelum penemuan ini ada, Rasul udah ngomong kan, yang jual minyak wangi akan kecepretan sama minyak wanginya kalau temannya jual minyak wangi. Yang pandai besi, temanan sama pandai besi akan kecepretan bau pandai besinya. Semuanya dijelasin sama Rasul. Jadi sebelum foto aura ini ada, Rasul udah bilang, siapa Anda tergantung siapa teman Anda. Istri tergantung siapa suaminya, suami tergantung siapa istrinya. Ya. Jadi ini dua cara minimal. Yang pertama, tanamkan dalam diri ma'iyatullah. Yang kedua, lihat siapa teman kita. Makanya kata Umar bin Khattab, beritahu aku siapa temanmu, maka akan aku tebak bagaimana sifatmu. Ini kata Umar bin Khattab, beritahu aku siapa temanmu, maka akan aku tebak bagaimana sifatmu. Subhanallah, ini saya kira dua cara untuk meningkatkan spiritual immunity. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Ada yang mau tanya lagi? Yang mengganjal dia. Silakan jika ada yang membendung hati. Ikhwan. Pada puasa mungkin ya, Nih mungkin puasanya nggak kayak puasa Rasulullah, puasanya Siti Maryam yang nggak ngomong gitu. Biasa. Iya biasa. Saum Siti Maryam kali ya. Masya Allah. Sudah kelas? Cukup ya. Baik. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Sebagaimana dikatakan Ustaz, bagaimana kita harus menjaga dan memupuk kekebalan spiritual kita, itu dengan cara selalu mengingat bahwa Allah selalu melihat kita. Yang kedua, bagaimana kita mencari atau berteman dengan sekeliling kita, lingkungan kita. Demikian kajian kali ini, mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.